Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afnahu, wa an shababihi fima ablahu, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa madza amila fima alima. Rawahu Tirmidzi wa Tabrani. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga sampai dengan siang ini alhamdulillah kita masih dapat hadir untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan kiranya akan diterima dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa Allah curahkan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, adapun kajian zuhur kita dalam kesempatan ini kita ambil dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan melangkah kedua kaki anak Adam nanti dari sisi Tuhannya di hari kiamat sebelum mereka menjawab 5 pertanyaan. Bapak dan Ibu kaum muslimin, sebagai orang yang beriman tentu kita wajib meyakini akan ada namanya hari akhir. Kita wajib meyakini bahwa akan datang yang disebut dengan hari kiamat. Oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan yang akan dihisab nanti di hari kiamat, di antaranya sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tidak ada 5 perkara yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Seseorang yang akan mampu melewati itu, tentu dia akan dapat melanjutkan perjalanannya untuk sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tersebut, di antara pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan nanti kepada manusia, yang pertama adalah an umrihi fima afnahu, berkaitan dengan umur yang Allah berikan dalam kehidupan kita, untuk apa kita habiskan. Bapak dan Ibu kaum muslimin, kesempatan hidup yang Allah berikan akan kita pertanggungjawabkan. Ketika Allah memberikan umur kepada kita, yang barangkali dengan usia ataupun umur yang Allah berikan, tentu ada banyak pilihan yang dapat kita lakukan. Apakah kita gunakan untuk berbuat baik atau sebaliknya melakukan perbuatan dosa yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, ketika kita diberikan kesempatan hidup, maka seharusnya dapat kita manfaatkan untuk memperbanyak amal. Karena dunia ini sesungguhnya adalah ladang yang dapat kita tanami dengan berbagai kebaikan. Ad-dunya yaumul amal wal akhirah yaumul jaza. Dunia ini tempat kita menanam kebaikan, tempat kita bercocok tanam dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Sementara nanti di akhirat kita akan memanen, kita akan menuai setiap apa yang telah kita tanam semasa hidup kita di dunia.
Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, kesempatan hidup yang Allah berikan sekali di dunia ini jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai berlalu tanpa makna. Karena itu Allah juga mengingatkan dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya setiap manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang selalu beriman kepada Allah, lalu kemudian dia buktikan imannya dengan selalu beramal saleh. Di antara bentuk amal saleh yang dapat kita lakukan Bapak dan Ibu, saling menasihati di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, dan saling menasihati, saling mengingatkan di dalam kesabaran. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang amat singkat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dunia ini Bapak dan Ibu kaum muslimin antara azan dan salat. Lahir kita diazankan, nanti ketika wafat kita akan disolatkan. Kehidupan dunia Bapak dan Ibu tempat singgah sementara. Karena itu perbanyaklah bekal, dan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah adalah ketakwaan kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara perkara yang akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah, wa an sababihi fima ablahu, Allah akan pertanyakan kepada kita sebagai manusia masa muda yang pernah kita lewati atau yang sedang kita lewati hari ini, untuk apa masa muda kita pergunakan. Bapak Ibu kaum muslimin, masa muda merupakan salah satu masa di mana kita memiliki semangat yang begitu luar biasa. Rasa ingin tahu yang menggebu-gebu di dalam diri kita, darah mengalir dengan sangat kencang. Tapi di sisi lain godaan juga datang dari berbagai arah. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, seorang pemuda yang mampu menjaga dirinya, yang mampu tumbuh dalam kebaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan perlindungan nanti di hadapan Allah. Salah satu golongan manusia di antara 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di antaranya adalah seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, tanggung jawab kita sebagai orang tua mengingatkan kepada generasi muda, jangan sampai mereka rusak masa muda mereka dengan melakukan pergaulan bebas, dengan melakukan tawuran, ataupun dengan mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Ini tanggung jawab bagi semua kita, terutama para orang tua. Apalagi Bapak dan Ibu kaum muslimin, Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Masa muda adalah kesempatan terbaik bagaimana kita menggali potensi diri, bagaimana kita menggali diri kita dan mewujudkan dalam bentuk prestasi yang dapat membanggakan kedua orang tua kita. Gunakan masa muda dengan baik sebelum pada akhirnya kita akan memasuki masa tua. Orang-orang yang mampu menjaga dirinya di masa muda, tentu mereka termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang baik dan tentu mendapatkan perlindungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan Allah. Kemudian pertanyaan yang ketiga dan yang keempat disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat At-Tirmidzi wa Tabrani yang kita bacakan tadi, bahwa nanti di antara perkara-perkara yang akan dipertanyakan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dan yang keempat adalah berkaitan dengan harta yang kita peroleh. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kita miliki hari ini Bapak dan Ibu
dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita habiskan. Islam tidak melarang kita mencari harta. Islam tidak melarang umatnya untuk jadi orang kaya. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Bila engkau sudah mendirikan salat, bila salat sudah ditunaikan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah, cari nikmat Allah, cari rezeki Allah. Tapi jangan lupa, perbanyaklah ingat berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu kaum muslimin, harta yang Allah titipkan sejatinya dapat menjadi sarana bagi kita untuk memperbanyak ibadah. Salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf, beliau adalah salah satu contoh tauladan bagi kita bapak dan ibu, bagaimana beliau mampu membelanjakan sebahagian hartanya di jalan Allah. Bahkan ketika Nabi SAW pulang Isra Mi'raj, ada salah satu kisah yang dinampakkan kepada Nabi ketika Nabi Isra Mi'raj, bahwa ketika melewati Siratal Mustaqim, ada dua golongan manusia, kata Nabi, berbeda nasib. Yang satu melewati Siratal Mustaqim dengan sangat cepat, selamat sampai ke ujung sirat dan dia masuk ke dalam surga. Namun ada satu golongan lain di mana melewati Siratal Mustaqim dengan kondisi yang amat berat. Bahkan banyak di antara golongan tersebut yang kemudian jatuh ke jurang, jatuh ke sisi kanan dan kiri jalan ataupun Siratal Mustaqim itu, lalu masuk ke dalam neraka. Bapak dan ibu kaum muslimin, kemudian ditanyakan oleh Nabi kepada malaikat Jibril pada saat Isra wal Mi'raj, lalu kemudian dijelaskan oleh malaikat Jibril bahwa golongan pertama yang selamat melewati Siratal Mustaqim adalah sebahagian besar dari umat Rasulullah yang mereka semasa hidup di dunia, mereka hidup dalam keterbatasan, hidup dalam kemiskinan, tetapi kemiskinan tidak menjadikan mereka ingkar kepada Allah. Lalu kemudian siapa golongan yang sulit melewati Siratal Mustaqim? Kemudian malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi, adalah di antara umat engkau, umatnya Rasulullah SAW, yang semasa hidup di dunia mereka bergelimang harta, mereka punya berbagai kekayaan, harta benda ada pada diri mereka. Namun sayang, harta yang berlimpah justru dipergunakan untuk melakukan berbagai kemaksiatan dan menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya bapak dan ibu kaum muslimin, Abdurrahman bin Auf kemudian menginventaris, mendata berapa jumlah kekayaan yang beliau miliki. Lalu kemudian beliau menghadap kepada Nabi SAW untuk memberikan seluruh hartanya, karena sangat khawatir terkait dengan harta yang Allah titipkan. Pertanyaan-pertanyaan itu dan hisab berkaitan dengan harta bapak dan ibu tentu sesuatu yang amat berat yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu kaum muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, lalu ketika datang Abdurrahman kepada Nabi, Nabi kemudian menanyakan kepada beliau, apakah engkau memiliki istri dan anak? Lalu kemudian disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, benar ya Rasulullah, aku punya istri dan anak. Lalu kemudian sepertiga daripada harta yang dimiliki oleh Abdurrahman dikembalikan oleh Nabi kepada beliau, karena bagi istri dan anak tentu ada hak mereka atas harta dari seorang imam ataupun seorang pemimpin, seorang suami di dalam rumah tangganya. Karena itu bapak dan ibu kaum muslimin, ini perlu untuk kita perhatikan. Kemudian yang terakhir, bahwa pertanyaan yang akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah, sampaikan oleh Nabi SAW, wa madza amila fima alima, berkaitan dengan ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan, sudahkah kita amalkan, sudahkah bermanfaat, terutama bagi diri dan keluarga, dan tentu untuk masyarakat luas. Mudah-mudahan bapak dan ibu kaum muslimin kiranya dapat kita renungkan, dapat kita persiapkan, sehingga kalau datang waktunya nanti kita dapat menjawab berbagai pertanyaan ini dengan baik, sehingga lancarlah perjalanan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian bapak ibu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.